Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Pada kesempatan kali ini, dalam pengembaraannya, Wali Paidi singgah di sebuah desa terpencil. Di desa tersebut, ia mendapati kenyataan pahit. Penduduk hidup dalam ketakutan dan penindasan. Hasil panen warga dirampas, dan mereka dipaksa memberikan persembahan gadis-gadis desa kepada seorang sakti mandraguna, pemilik ilmu hitam rawa rontek. Ilmu terlarang itu membuatnya selalu bangkit dan hidup kembali setiap kali terbunuh, selama jasadnya masih bersentuhan dengan tanah. Bagaimanakah cara Wali Paidi menghadapi kezoliman dan kesaktian gelap tersebut? Marilah kita awali kisah ini dengan lantunan selawat kepada junjungan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di sebuah desa terpencil bernama Dukuh Rante, yang dikelilingi hutan tua dan rawa-rawa hitam, hiduplah warga yang menggantungkan hidup dari sawah dan ladang. Setiap pagi, ayam berkokok, embun turun di daun padi, dan azan subuh bergema lirih dari surau bambu. Namun kedamaian itu telah lama retak, sejak munculnya seorang lelaki sakti mandraguna, pemilik ilmu rawa rontek, ilmu hitam yang menjadikan pemiliknya tidak bisa mati selama tubuhnya masih menyentuh tanah, meski telah dibunuh berkali-kali. Orang itu jarang menyebut namanya, dan warga hanya memanggilnya Ki Rontek. Tubuhnya besar, kulitnya legam seperti tanah basah, rambutnya panjang gimbal, dan matanya tajam seperti binatang buas. Ia datang kapan saja, tanpa permisi, selalu menuntut hasil panen. Suatu sore, ia berdiri di tengah lumbung padi sambil menghentakkan tongkat kayu hitamnya. "Mana hasil panen musim ini?" bentaknya. Seorang petani tua bernama Pak Sura maju dengan tubuh gemetar. "Ampun Tuan, panen kami gagal. Hama menyerang. Jika diambil semua, anak-anak kami makan apa?" Ki Rontek tertawa keras, suaranya seperti kayu patah. "Hahaha, itu urusanmu. Tanah memberiku hak atas desa ini." Ia menendang karung padi dan merampasnya. Tangisan perempuan dan anak-anak mengiringi langkahnya pergi. Malam itu, para lelaki desa berkumpul diam-diam di rumah Pak Lurah. Lampu sentir bergoyang, wajah-wajah mereka pucat oleh ketakutan dan kemarahan. "Kita tak bisa terus begini," bisik Pak Lurah. "Dia bukan manusia biasa," sahut yang lain. "Tapi kalau kita biarkan, desa ini hancur." Dengan tekad nekat, mereka menyusun rencana. Saat fajar menyingsing, Ki Rontek disergap di pinggir hutan. Golok, tombak, dan parang menghujani tubuhnya. Ia meraung, darahnya mengalir ke tanah. "Habisi! Jangan beri kesempatan!" teriak seseorang. Akhirnya tubuh Ki Rontek tergeletak tak bernyawa. Nafasnya berhenti, matanya terpejam. Warga terdiam antara lega dan takut. "Sudah, selesai," ujar Pak Lurah pelan. Karena terlalu kesal dengan kejahatannya, jasad itu dibiarkan tergeletak di tanah tanpa dikubur, lalu warga pulang dengan langkah berat. Namun ketika malam turun dan kabut rawa merayap, sesuatu yang ganjil terjadi. Tanah di sekitar jasad itu berdenyut. Luka-luka di tubuhnya mulai menutup. Tulang yang patah kembali menyatu. Dari mulutnya keluar nafas berat. Matanya terbuka. Ki Rontek bangkit perlahan, berdiri tegak dengan senyum mengerikan. "Hahaha, bodoh kalian," gumamnya. "Selama aku menyentuh panah, aku tak akan mati." Keesokan harinya, warga yang berani mengintip dari kejauhan menjerit histeris. Dia hidup lagi!" Ki Rontek berjalan ke desa dengan tubuh utuh seolah tak pernah terluka. Ketakutan pun menyelimuti Dukuh Rante. Pintu-pintu ditutup, doa-doa dipanjatkan, dan harapan mulai pudar. Tak seorang pun tahu bahwa di jalan setapak menuju desa, Pakdir sedang berjalan mendekat.
seorang santri pengembara yang kelak akan memutus kebangkitan dari tanah itu. Sejak kebangkitan Ki Rontek, membuat suasana Dukuh Rantai tenggelam dalam ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Jika dulu ia hanya merampas hasil panen, kini kejahatannya kian menjadi-jadi. Ia sadar, rasa takut adalah senjata yang paling ampuh untuk menundukkan manusia. Pada suatu sore yang muram, ia berdiri di balai desa dengan dada membusung. Warga dikumpulkan paksa, tak ada yang berani membantah. "Dengar baik-baik," suaranya menggema, memantul di dinding bambu. "Aku bosan hanya makan hasil panen kalian. Mulai malam ini, aku menuntut persembahan gadis desa." Warga gempar, tangisan pecah di mana-mana. Seorang ibu jatuh berlutut. "Jangan tuan, anakku masih kecil." Ki Rontek menatap dingin. Siapa yang menolak, orang tua gadis itu akan mati lebih dulu. Kata-katanya seperti palu yang menghantam jiwa warga. Sejak hari itu, malam-malam Dukuh Rantai dipenuhi isak tangis. Gadis-gadis disembunyikan di kolong rumah, di lumbung, bahkan di hutan. Namun Ki Rontek selalu tahu. Suatu malam, ia mendatangi rumah Pak Wiryo, seorang petani miskin yang hanya memiliki satu anak gadis bernama Sari. "Serahkan anakmu," ucapnya singkat. Pak Wiryo gemetar. "Ampun tuan, aku rela menyerahkan nyawaku saja." Si Rontek tersenyum kejam. "Baik, akan kukabulkan permintaanmu." Dalam sekejap, Pak Wiryo tewas di hadapan keluarganya. Jerit Sari memecah malam. Warga hanya bisa menunduk, takut bernasib sama. Sejak itu, desa seperti mati. Tak ada lagi tawa, sawah dibiarkan terbengkalai. Doa-doa dilantunkan dengan suara tercekak. "Apakah Tuhan telah meninggalkan kita?" bisik seorang warga. Di tengah keputusasaan itu, suatu sore menjelang maghrib, seorang asing tampak memasuki Dukuh Rantai. Langkahnya tenang, seolah tak terganggu oleh aura kelam desa. Ia mengenakan kemeja hitam lusuh, sarung batik, dan peci hitam yang melekat rapi di kepalanya. Di sudut bibirnya, sebatang rokok menyala, asapnya pelan mengepul. Ia berhenti di bawah pohon beringin tua, memandang desa dengan mata tajam namun teduh. "Tempat ini sepertinya diliputi aura kelam," gumamnya sambil berzikir lirih. "La ilaha illallah." Seorang kakek tua kurus dengan wajah pucat memberanikan diri mendekat. "Sampean dari mana, nak?" tanyanya pelan dengan badan gemetar. Wali Pak Idi tersenyum tipis. "Aku hanya pengembara, kek. Namaku Pak Idi." "Pergilah, nak. Di desa ini telah dikuasai oleh syaitan berwajah manusia, manusia yang tak bisa mati," ucap si kakek dengan wajah ketakutan. Wali Pak Idi menghela nafas panjang, menghembuskan asap rokok ke udara senja. "Tak ada manusia yang benar-benar tak bisa mati," ujarnya pelan. "Yang ada hanyalah manusia yang belum diambil nyawanya oleh Allah." Saat itu, azan maghrib berkumandang sayup-sayup dari surau tua. Wali Pak Idi melangkah ke arah desa, sementara beberapa warga mengintip dari balik pintu, heran melihat ketenangan orang asing itu. Di kejauhan, dari arah hutan, mata Ki Rontek menyipit, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang berbeda. Ada bau orang berilmu," gumamnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, angin Dukuh Rantai berhembus membawa harapan. Meski warga belum tahu bahwa santri pengembara itu akan menjadi penentu nasib mereka. Malam turun perlahan di Dukuh Rantai. Kabut tipis merayap dari arah hutan, menyelimuti rumah-rumah bambu seperti kain kafan. Di beranda surau tua, Wali Paidi duduk bersila setelah sholat Isya. Rokoknya menyala redup, asapnya naik berpilin mengikuti irama zikir di dadanya. "Hasbiyallahu la ilaha illa huwa," lirihnya. Beberapa warga mengintip dari balik dinding bambu. Hati mereka bimbang antara berharap dan takut. Mereka tahu malam ini Ki Rontek pasti datang. Dan benar saja,
Suara langkah berat terdengar dari arah tepi hutan. Tanah bergetar setiap kali kaki itu menjejak. Bau lumpur dan darah memenuhi udara. Hahaha, santri asing, keluarlah. Tanah bergetar, Ki Rontek berdiri. Di bawah cahaya bulan, tubuhnya tegap, matanya merah menyala. Aura panas menyelubunginya, bau tanah basah dan darah menguar. Wali Paidi bangkit perlahan dan melangkah keluar surau. Wajahnya tenang, matanya jernih, seolah yang berdiri di hadapannya bukanlah makhluk yang tak bisa mati. "Kau yang membuat desa ini menangis?" tanyanya lembut. Ki Rontek menyeringai. "Dan kau yang ingin menjadi mayat berikutnya?" Wali Paidi mengangguk pelan. "Jika dengan kematianku kau berhenti menzalimi, aku rela. Tapi jika tidak," ia menatap lurus ke mata lawannya, "aku akan menghentikanmu." Ki Rontek bergeram. Tanpa aba-aba, ia menghantam tanah. Tanah dan batu beterbangan. Pertarungan pun pecah. Tubuh mereka beradu. Ki Rontek menyerang brutal, sementara Wali Paidi bergerak ringan, seolah menari mengikuti angin. "Kenapa kau hanya bertahan?" teriak Ki Rontek. "Serang aku!" "Karena amarah bukanlah jalanku," jawab Paidi sambil menghindar. Paidi membaca ayat-ayat pendek, setiap lafaznya seperti memukul batin lawannya. Ki Rontek terhuyung, namun kembali bangkit dengan kekuatan berlipat. "Aku tak bisa mati," raungnya. Dengan satu gerakan cepat, Paidi menghantam dada Ki Rontek. Tubuh besar itu terpental, jatuh menghantam tanah keras. Warga yang mengintip berteriak tertahan. Dia sudah kalah." Ki Rontek terdiam, darah mengalir, nafasnya putus. Warga mulai berani keluar. "Sudah mati, benar-benar mati," ucap salah satu warga dengan perasaan gembira. "Alhamdulillah," sahut warga yang lain dengan perasaan lega. Wali Paidi berdiri memandang jasad itu. Wajahnya tidak lega, justru waspada. "Jangan mendekat," ucapnya pelan. "Ini belum selesai." Benar saja, tanah di bawah tubuh Ki Rontek bergetar. Lumpur merayap ke luka-lukanya, tulang-tulang yang patah kembali menyatu. Daging yang terluka menutup sendiri. Ki Rontek bangkit lagi, lebih garang dari sebelumnya. Hahaha, tawanya menggema. "Kau kuat, santri, tapi kau lupa satu hal. Aku bersatu dengan tanah ini." Warga menjerit panik, beberapa hampir jatuh pingsan. Wali Paidi mundur selangkah, matanya menyipit. "Jadi benar, selama tubuhmu menyentuh tanah, kau tak akan mati." Ki Rontek melangkah maju, penuh percaya diri. "Kau boleh mengalahkanku 1000 kali, tapi aku akan tetap bangkit." Wali Paidi mengepalkan tangan, lalu tersenyum tipis. "Setiap ilmu ada celahnya, dan setiap kesombongan ada akhirnya." Angin malam berdesir kencang, kabut makin tebal. Ki Rontek bersiap menyerang kembali, sementara Wali Paidi berdiri tegak, menyimpan rahasia di balik ketenangannya. Malam itu, Dukuh Rantai sadar, pertarungan baru saja mulai. Kabut semakin menebal di Dukuh Rantai. Bulan yang semula terang, kini tertutup awan hitam, seakan langit ikut menyaksikan pertarungan yang belum menemukan akhir. Ki Rontek berdiri dengan dada membusung, tubuhnya kembali utuh setelah bangkit dari tanah. Tawa congkaknya memecah kesunyian malam. "Hahaha, kau lihat santri?" ejek Ki Rontek sambil menyeringai. "Takdir pun berpihak padaku." Wali Paidi berdiri beberapa langkah darinya. Kemeja hitamnya basah oleh keringat. Sarung batiknya terseret tanah. Peci hitam tetap kokoh di kepala. Rokok di tangannya telah padam, namun zikir di dadanya tak pernah putus. "Takdir tidak pernah berpihak pada kezoliman," jawab Paidi tenang. "Yang ada
hanyalah penundaan azab. Ki Rontek menggeram dan kembali menyerang. Tinju besar menghantam, kaki menghajar tanpa ampun. Tanah terbelah, pohon-pohon kecil tumbang. Wali Paidi menahan, menghindar, sesekali membalas dengan pukulan pendek yang syarat tenaga batin. "Kau mulai lelah, santri?" teriak Ki Rontek sambil mengejek. "Apa kau mulai takut?" Wali Paidi menghentikan langkahnya. Ia menutup mata. Angin berhenti berhembus. "Aku tidak takut," ucapnya lirih. "Aku sedang melihat." Warga yang mengintip dari balik rumah bambu terdiam. Mereka melihat Wali Paidi berdiri tanpa bergerak, sementara Ki Rontek kebingungan. "Apa yang kau lakukan?" bentak Ki Rontek. "Jangan berpura-pura tenang." Dalam keheningan itu, Wali Paidi menerawang. Batinnya menembus lapisan kasar dunia. Ia melihat sumpah, sesajen darah, dan perjanjian dengan makhluk tak kasat mata. Ia melihat benang-benang gelap yang mengikat nyawa Ki Rontek ke tanah. Paidi menghela napas panjang. "Ilmumu bukan milikmu sepenuhnya." Ki Rontek tersentak. "Apa maksudmu?" Wali Paidi membuka mata. Tatapannya tajam, namun penuh iba. "Kau mengikat nyawamu pada sumpah dan perjanjian dengan makhluk tak kasat mata," katanya. "Selama kakimu menyentuh bumi, kau hidup, tapi jika terputus, kau hanyalah bangkai." Wajah Ki Rontek berubah pucat, tangannya gemetar. "Diam!" teriaknya panik. "Kau tak tahu apa-apa." Ia menyerang membabi buta, namun kali ini gerakannya kacau. Wali Paidi menghindar dengan mudah, lalu menghantam titik-titik tertentu di tubuh Ki Rontek, bukan untuk membunuh, melainkan memutus aliran ilmunya sesaat. Ki Rontek terjatuh, napasnya terengah-engah. "Kenapa? Kenapa tubuhku berat?" gumamnya panik. "Kau bermain dengan ilmu yang mengikat jiwamu," ujar Wali Paidi, "dan kau akan membayar dengan jiwamu sendiri." Ki Rontek merangkak bangun, ketakutan kini jelas di matanya. Tidak, jangan lanjutkan." Wali Paidi mengangkat tangan, bukan untuk memukul, melainkan menghentikan. "Pergilah," katanya tegas. "Jika kau kembali menzolimi desa ini, aku tak akan memberi kesempatan kedua." Angin tiba-tiba bertiup kencang. Api obor warga berkelap-kelip. Ki Rontek menatap Wali Paidi lama, antara marah dan takut. Kau bukan santri biasa," gumamnya. Tanpa berkata lagi, ia berbalik dan kabur ke dalam hutan. Tubuhnya menghilang di antara pepohonan dan kabut rawa. Wali Paidi menghela napas panjang. Ia menyalakan kembali rokoknya, menghembuskan asap ke langit gelap. "Ya Allah," bisiknya, "jika ini belum akhir, kuatkanlah aku untuk akhir yang sesungguhnya." Warga mulai keluar dari persembunyian. Harapan kembali menyala meski jauh di lubuk hati Wali Paidi. Ia tahu kezaliman yang terluka akan kembali dengan cara yang lebih kejam. Kekalahan dan pelarian Ki Rontek bukanlah akhir dari petaka. Justru dari balik rimbun hutan dan gelapnya rawa, kebencian itu beranak pinak. Dalam pelariannya, rasa takut telah berubah menjadi dendam dan siasat licik. Di sebuah gubuk tersembunyi, Ki Rontek mengumpulkan anak buahnya, orang-orang yang setia menemani sepak terjangnya dalam kejahatan. "Kita tak bisa mengalahkannya dengan tenaga," desis Ki Rontek. "Kalau begitu, kita racuni jiwanya lewat manusia yang ia lindungi." Anak buahnya tersenyum kejam. Malam demi malam, mereka menyusup ke desa. Tanpa suara, para anak buah Ki Rontek menaburi racun ke sumur-sumur warga. Air yang biasa memberi kehidupan, kini menjadi sumber penyakit. Tak lama kemudian, warga mulai jatuh sakit. "Perutku, Pak Nas," keluh seorang ibu sambil memeluk anaknya. Airnya pahit."
Tangisan dan rintihan menggema di Dukuh Rante. Anak-anak demam, orang tua muntah darah. Sawah kembali terbengkalai. Wali Paidi mondar-mandir membantu sebisanya. Ia mendoakan, memberi air doa, dan menghibur warga yang sedang sakit. Bersabarlah, ucapnya lembut. Allah tak pernah tidur. Namun di balik kepedihan itu, racun lain mulai bekerja. Racun fitnah. Anak buah Ki Rontek menyusup di antara warga, menyamar sebagai korban. Penyakit ini datang sejak Paidi tinggal di sini, bisik mereka. Sejak dia datang, malapetaka tak berhenti. Kata-kata itu menyebar cepat, seperti api di ilalang kering. Warga yang putus asa mulai mencari kambing hitam. Benar juga. Dulu desa kita tidak pernah dilanda musibah penyakit. Mungkin Paidi membawa bala, ujar anak buah Ki Rontek memprovokasi. Wali Paidi mendengar bisik-bisik itu. Namun ia memilih diam. Setiap malam ia berdoa lebih lama. Zikirnya makin lirih, namun dalam. Suatu sore, warga berkumpul di balai desa. Wajah mereka keras oleh rasa takut dan amarah. Pak Lurah dengan suara berat memanggil Wali Paidi. Maafkan kami, Kang. Tapi sejak kehadiranmu, desa ini tak pernah tenang. Wali Paidi menatap satu persatu wajah warga. Wajah yang dulu penuh harap, kini dipenuhi kecurigaan. Apakah kalian yakin aku sumber penyakit ini? Tanya Wali Paidi pelan. Tak ada yang menjawab. Namun mereka lebih menyakitkan dari tuduhan. Seorang pemuda yang terprovokasi berteriak, "Pergilah, kami ingin hidup tenang." Teriakan itu disambut yang lain. "Iya, pergi. Pergi dari desa kami." Wali Paidi menunduk. Dadanya sesak. Namun wajahnya tetap teduh. "Baik," katanya akhirnya. "Jika kepergianku membuat kalian tenang, aku akan pergi." Seorang ibu yang anaknya pernah ia tolong ingin bersuara, namun dicegah ketakutan. Ia berbalik, tanpa membela diri. Beberapa warga ingin menahan, namun ketakutan mengunci mulut mereka. Senja itu, Wali Paidi melangkah keluar dari Dukuh Rante. Rokok dinyalakannya perlahan. Asapnya menyatu dengan cahaya jingga. "Ya Allah," bisiknya. "Jika ini ujianmu, aku terima. Jangan kau biarkan ya Rob, mereka binasa dalam ketidaktahuan." Ia melangkah pergi. Sendirian. Meninggalkan Dukuh Rante yang perlahan tenggelam dalam sunyi dan penyakit. Di kejauhan, dari balik pepohonan, Ki Rontek tertawa puas. "Hahaha, kini kau sendiri, santri." Namun Ki Rontek tak tahu bahwa kesendirian itulah yang justru akan mengantarkan Wali Paidi pada jalan penentuan terakhir. Hutan malam menyambut Wali Paidi dengan dingin yang meresap hingga tulang. Setelah diusir dari Dukuh Rante, ia berjalan melangkah pelan, hanya mengikuti langkah dan zikir di dada. Di kanan kirinya, pepohonan menjulang seperti tiang-tiang masjid alam. Di bawah kakinya, tanah basah oleh embun dan jejak binatang liar. Ia berhenti di sebuah tanah lapang kecil di tengah rimba. Akar pohon besar menjulur ke permukaan, membentuk pola seperti tulisan tak terbaca. Wali Paidi duduk bersila, menegakkan punggung, menutup mata. "Ya Allah," suaranya bergetar. "Aku diusir oleh orang-orang yang ingin aku selamatkan. Jika ini kehendakmu, aku ridho." Rokoknya menyala redup, asap naik perlahan, bercampur dengan uap tanah basah. Wali Paidi memejamkan mata, zikirnya mengalir, pelan namun dalam. "La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin." Zikirnya lirih. Waktu terasa berhenti, angin berhenti berhembus, hutan seolah ikut bersujud. Dalam keheningan itu,
batin Wali Paidi debuka. Ia melihat kembali wajah-wajah warga yang sakit, sumur-sumur beracun, dan tawa licik Ki Rontek. "Ya Rob," bisiknya, "tunjukkanlah aku jalan untuk memutus kezoliman ini tanpa menambah luka pada yang tak bersalah." Ia duduk bermunajat lama dengan penuh kekhusyukan. Saat itulah ilham datang, bukan berupa suara, melainkan keyakinan yang tiba-tiba memenuhi dada. Ilmu rawa Rontek hidup karena tanah. Ilmunya akan mati jika terputus darinya. Wali Paidi tersentak, nafasnya tertahan. Ia membuka mata. "Bukan dibunuh di tanah," gumamnya, "melainkan dipisahkan dari tanah." Ia teringat akar-akar pohon besar, tali-tali rotan hutan, dan ketinggian yang tak menyentuh bumi. Wali Paidi tersenyum tipis. Allah Maha mengetahui jalan yang tak terpikirkan manusia. Pagi menyingsing. Wali Paidi bangkit dengan wajah lebih tenang. Ia meracik rencana dengan kesederhanaan, memanfaatkan apa yang hutan sediakan. Di sebuah tempat tersembunyi, ia mulai memilih pohon besar dengan cabang kokoh, akar menghujam dalam, dan tanah lapang di sekitarnya. Sementara itu, di tempat lain, Ki Rontek tengah berpesta, sambil minum tuak. Tuak mengalir deras, tawa anak buahnya menggema. "Santri itu sudah terusir," teriak salah satu dari mereka. "Desa kembali milik kita." Ki Rontek menenggak tuak, wajahnya merah oleh mabuk dan sombong. "Hahaha, manusia bodoh memang mudah dihasut." Namun tawa itu terhenti ketika seorang anak buahnya datang tergopoh-gopoh membawa pesan. Ada pesan untukmu," ucap anak buah Ki Rontek sambil memberikan segulung kertas. Ki Rontek menyipitkan mata, membaca tulisan dari Wali Paidi. Dengan suara gemetar, pesan itu disampaikan. "Temui aku di hutan, di bawah pohon besar dalam hutan. Jika kau berani, datang sendiri. Paidi." Ki Rontek tertawa berhahak-bahak. "Hahaha, dia menantangku sendirian?" gumamnya. Anak buahnya ragu. "Tuan, mungkin ini jebakan." Ki Rontek berdiri dengan pongah. "Apa yang bisa dia lakukan? Aku tak bisa mati." Ia mengambil senjatanya dan melangkah pergi, mabuk oleh keangkuhan dan keyakinan palsu. Di sisi lain hutan, Wali Paidi berdiri memandang tempat yang telah ia pilih. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap terakhir sebelum memadamkannya di tanah. "Ya Allah," ia ucap mantap, "jika hari ini adalah akhir kezalimannya, jadikan aku hanya saranamu." Angin kembali berhembus, daun-daun bergesekan, seakan alam ikut bersaksi. Pertemuan terakhir pun tak terelakkan. Malam menggantung berat di atas hutan tua. Kabut menggulung rendah, menutup tanah yang basah oleh embun dan darah masa lalu. Di tengah rimba itu, berdiri sebatang pohon raksasa. Usianya tak terhitung. Akarnya menjalar seperti cengkeraman takdir. Di sanalah Wali Paidi menunggu. Ia berdiri tenang. Kemeja hitam melekat di tubuhnya, sarung batik tersibak angin malam. Peci hitam tak pernah lepas. Di bibirnya mengepul asap rokok. Namun di hatinya hanya satu nama yang bergetar. Nama Allah. Tali rotan yang ia pasang menyatu dengan alam. Tersamar, kuat, dan siap menunaikan takdirnya. Langkah berat terdengar. Dari balik pepohonan muncul Ki Rontek. Wajahnya pongah, nafasnya bau tuak. Matanya menyala oleh kesombongan. "Hahaha, jadi di sini kau menungguku, santri," ejek Ki Rontek. "Jadi di sini, tempat yang kau pilih untuk kematianmu." Wali Paidi menatapnya tanpa gentar. "Bukan aku yang memilih kematian," ucapnya lirih. "Karena setiap makhluk pasti akan menemuinya." Ki Rontek mendengus. "Kau tak belajar rupanya. Aku tak bisa mati selama tanah menyentuh tubuhku." Ia menghentakkan kaki dan langsung menyerang. Pukulan keras menghantam udara, tanah terbelah, dedaunan beterbangan. Wali Paidi menghindar, bergerak memutar,
Langkahnya ringan namun terarah, perlahan menggiring lawannya ke pusat jebakan. "Kau lari lagi, santri," teriak Kirontek. "Imanmu membuatmu pengecut." Wali Paidi menjawab sambil berzikir lirih. Keberanian tanpa hikmah hanyalah kesombongan. Pertarungan makin brutal. Kirontek terluka, darah mengalir dari bahu dan dadanya. Seperti biasa, ia tertawa. "Lihat santri, lukaku menutup. Tanah ini adalah nyawaku." Namun kali ini, Wali Paidi tidak menyerang membabi buta. Ia menunggu satu momen, satu langkah salah. Saat Kirontek melompat menghantam, kakinya tersangkut tali jebakan yang telah dipasang Wali Paidi. Tali rotan menegang seketika. Dengan hentakan kuat, tubuh besar itu terangkat ke udara, tergantung di bawah cabang pohon raksasa. "Apa ini?" jerit Kirontek panik. Ia meronta. Luka-lukanya menganga, darah menetes deras. Namun tak ada tanah untuk menyentuh tubuhnya. Tak ada lumpur yang menyerap darahnya. Tak ada bumi yang menyambung nyawanya. Wajah Kirontek berubah pucat. "Kenapa? Kenapa lukaku tidak sembuh?" Wali Paidi mendekat, menatapnya dengan iba, bukan kebencian. "Karena kekuatanmu bukan milikmu. Kau meminjamnya dari tanah, dari kesombongan, dari kezoliman." Kirontek meraung. "Tidak, tanah adalah milikku." Paidi menggeleng pelan. "Tanah hanya tunduk pada kehendak Allah." Kirontek menangis, meraung, memanggil perewangannya, memanggil makhluk yang dulu ia sembah. Namun hutan tetap diam. Angin pun enggan menjawab. "Turunkan aku," pintanya terisak. "Aku bersumpah akan pergi. Aku akan bertaubat." Wali Paidi menggeleng pelan. "Kesempatanmu telah habis saat darah orang tak bersalah kau tumpahkan." Nafas Kirontek terengah-engah. Darah terus mengalir. Tubuhnya melemah, matanya mulai kosong. "Tidak, aku tak bisa mati," gumamnya putus asa. Paidi menunduk, zikirnya mengalir lirih. "Kullu nafsin za'iqatul maut," ucapnya pelan. "Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati." Dengan satu helaan nafas terakhir, nyawa Kirontek pun lepas. Tubuhnya terkulai tak bergerak. Tak ada kebangkitan. Tak ada penyembuhan. Ilmu rawa Rontek runtuh dan musnah selamanya. Hutan kembali sunyi. Wali Paidi memejamkan mata, lalu menghembuskan nafas panjang. Ia duduk bersila di bawah pohon, bersyukur dalam diam. "Alhamdulillah, Engkau cukupkan urusan ini ya Allah." Pagi datang perlahan, kabut terangkat. Di Dukuh Rante, penyakit warga mulai reda. Air sumur kembali jernih, racun kehilangan daya. Kabar wafatnya Kirontek menyebar dari mulut ke mulut. Warga mencari Wali Paidi, namun ia telah pergi. Di tepi hutan, hanya tersisa bekas tapak kaki, simpul tali yang terlepas, dan puntung rokoh yang telah padam. "Dia datang tanpa meminta," ucap Pak Lurah lirih, dan pergi tanpa menuntut balas. Sejak hari itu, Dukuh Rante kembali hidup. Namun kisah Wali Paidi, santri pengembara yang berzikir di jalan, tetap hidup dalam cerita lisan sebagai pengingat bahwa kejahatan tidak selalu dikalahkan dengan kekuatan, melainkan dengan keteguhan iman dan kebijaksanaan. Dan di setiap hembusan angin hutan, orang-orang percaya, nama Wali Paidi masih disebut dalam doa.